Kenapa kuliah stres banget ya? Numpuk, deadline cuma bentar. Teman-teman semua udah mulai pada sibuk. Ada yang bisa nemenin aku nih. Masuk ke jurusan ini juga masih belum tahu nanti kerjanya menjadi apa. Gak usah lah ya, pendidikan tinggi. Ujung-ujung juga kan nikah, jadi ibu, ngurus rumah. Kamu tuh kapan lulusnya? Kenapa sih nanyain mulu kapan lulus? Aku pusing, aku capek, aku takut. Tahu nggak? Aku kemarin dapat nilai A. Nilai kamu gimana? Dapat berapa? Nilai aku, kok aku takut banget ya? Aku takut ngulang. Enggak. Aku nggak mau ngulang. Aku nggak mau. Tugas kamu mana? Deadline-nya besok ya. Jangan sampai lupa. Aduh gimana ya? Masa beres sehari emang kan bisa? Gimana ini? Aku pusing banget. Tahu nggak? Aku keterima magang di PH loh. Wah keren banget. Kalau kamu gimana? Udah ada info keterima belum? Aduh bener lagi. Kenapa ya aku belum dapat kabar? Apa gua emang gak berguna ya? Apa mungkin CV gua dibuang gitu aja? Gua harus nyoba kemana lagi? Gua nggak tahu. Gua bingung. Tenang, aku cuma cemas. Aku bakal baik-baik aja. Aku cuma cemas. Setiap hari kita terjebak dalam rutinitas yang tidak ada habisnya. Saat alarm berbunyi, jam berputar, dan kita bergegas mengikuti irama dunia yang terus bergerak cepat. Tidak ada yang tahu pasti kemana waktu akan membawa kita. Namun satu hal yang pasti, kita merasa tertekan untuk mengejar pencapaian dalam hidup. Pencapaian aku mungkin waktu aku sekolah ya dulu SMP, aku pernah jadi aku tuh lomba manasik haji yang dimana aku tuh ketuanya gitu. Dan waktu itu aku SMP kan aku di kota Batam, dan aku sebagai ketua dari perwakilan sekolah manasik haji sekolah SMP aku. Di situ aku juara 2 sekota Batam. Dan mungkin pencapaian terbesar aku yang kedua ialah aku bisa diterima di kampus yang aku mau. Saya sudah menjadi duta pelajar Kota Parepare tahun 2023, Duta Genre Kota Parepare tahun 2023, dan sudah terpilih menjadi Ketua Umum Ikatan Duta Pelajar Kota Parepare tahun 2023-2024. Kalau aku pencapaian terbesarnya baru masuk kampus impian sama jurusan impian aja. Alhamdulillah terpilih menjadi juara 1 Duta Genre Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Mungkin ya dapat satu trofi dari olahraga tenis meja ini yang baru kemarin, mungkin bulan Februari kemarin pertama kali, first time. Nah ini sering banget, apalagi kalau misalkan aku ngeliat di Instagram banyak banget teman-teman aku atau mungkin orang lain yang nggak aku kenal tapi sepantaran nih umurnya sama aku. Aku tuh sering banget ngerasa kayak, duh kok dia pinter banget ya, pencapaian akademiknya tuh udah keren banget di atas aku, dia aktif banget segala macem. Apalagi kadang keren nih, dia tuh udah mendapatkan penghasilan sendiri. Itu aku cemas sih, kayak kok aku gini-gini aja ya, sedangkan yang lain enggak. Sering beberapa kali, dan Apalagi waktu semester 1 tuh kan aku dari Batam ya, dimana tuh akademiknya menurut aku tuh nggak sebagus di Jawa. Jadi aku tuh butuh belajar yang lebih keras gitu dibandingkan orang-orang Jawa. Kayak misalkan mereka diajarin sekali udah paham, aku tuh kayak harus 3 kali gitu. Makanya aku agak merasa ketinggal sih. Kalau iri mungkin tidak, tapi seperti menjadi dorongan untuk saya agar bisa lebih baik lagi. Kalau dibilang cemas sih sebenarnya pernah ya, apalagi di umur aku yang sekarang 20 muda ini yang dimana bisa dibilang peralihan gitu dari remaja ke dewasa. Aku waktu itu sempat cemas terutama di bidang pendidikan sih. Kayak aku tuh waktu itu takut nanti aku ke depannya aku bakal seperti apa, arah aku bakal gimana. Terus kayak aku nanti udah gede mau jadi apa sih? Aku bisa nggak ya kayak membahagiakan orang tua. Kan harapan orang tua tuh kan pasti banyak banget ya, dan aku juga anak tunggal, jadi aku tuh punya cemas yang berlebih sih, kayak kalau misalkan bukan aku, kira-kira siapa yang bakal bisa membahagiakan orang tua. Tentunya merasa cemas itu selalu ada dalam diri kita, karena kita masih belum tahu apa yang terjadi ke depannya.
Apalagi di bidang pendidikan kali ya, aku kadang suka ngerasa kayak ketinggalan gitu sama teman, apalagi kayak teman ada yang dapat IPK-nya 4, itu jujur aku agak cemas gara-gara kayak kok IPK aku lebih kecil daripada dia. Ya, untuk saat ini hal yang paling saya cemaskan itu adalah untuk memilih jurusan untuk lanjut ke tingkat pendidikan saya, yaitu kuliah. Disebutnya fase quarter life crisis kita sebutnya. Yang ya lihat orang yang udah kerja, udah pada nikah, sedangkan kita masih kayak apa ya? Kita mungkin sudah tidak asing dengan istilah quarter life crisis. Krisis ini biasanya terjadi saat kaum muda mulai beranjak dewasa. Namun, apa pemicu terbesarnya? Menurut Newport Institute pada Maret tahun 2020, tidak ada satu jawaban untuk pertanyaan ini. Karena krisis kehidupan dapat terjadi setelah satu kejadian yang menantang atau mengubah jati diri. Bisa jadi karena kehilangan pekerjaan, putus cinta, pindah ke kota baru, atau kematian orang terkasih. Krisis ini dapat terjadi seiring berjalannya waktu, sebagai respons terhadap kombinasi berbagai faktor. Biasanya itu ada tekanan sosial atau ekspektasi dari lingkungan sekitar. Biasanya orang di sekitar kita itu memiliki ekspektasi atau tuntutan tertentu kepada seorang individu. Itu mencakup berbagai hal, mulai dari pekerjaan, terus hubungan personal, dan juga planning jangka panjang. Selain itu, biasanya individu juga mengalami krisis identitas, di mana dia itu bingung sebenarnya apa sih yang dia mau, apa yang dia tuju, apa yang harus dia lakukan ke depannya. Dan selain itu juga ada kurangnya dukungan dari keluarga, teman, atau lingkungan sekitar. Nah, hal itu juga akan sangat mempengaruhi kecemasan dari individu tersebut pada saat mengalami quarter life crisis. Kecemasan bukanlah solusi, tetapi merupakan tantangan untuk kita dan motivasi untuk lebih maju ke depannya. Yang pertama, itu tenang dulu. Kalau misalkan apapun yang terjadi, kalau misalkan ada panik atau apapun, itu yang pertama tenang. Terus yang kedua tuh pahami diri kalian dulu. Jadi bener-bener self love dulu sih, kayak kalian tuh harus mahamin kalian tuh orangnya seperti apa, kalian tuh maunya apa, tujuan apa aja yang ingin kalian capai. Itu tuh bener-bener harus kalian pahami dari diri kalian. Karena menurut aku kalau misalkan kalian udah tahu diri kalian tuh seperti apa, kalian tahu mau apa, itu kedepannya bisa berjalan dengan mulus. Terus menurut aku kan banyak banget nih kejadian-kejadian atau hal-hal yang tiba-tiba datang kepada diri kita kayak di luar ekspektasi kita. Kadang kita tuh bingung, kita tuh harus bersikap seperti apa. Tapi kita harus bisa ngontrol emosi kita sih dan ngontrol pikiran kita. Yang penting itu pahami diri kita dulu sih seperti apa. Terus saja melangkah, terus berkembang, entah apapun rintangannya ke depannya, tetap jalan saja, tetap mengalir seperti air. Tapi tetap ingat kalau kita punya arus yang harus kita jadikan tujuan. Mimpi-mimpi besar bergema di kepala, namun bayang takut terus saja menghantui jiwa. Teman-teman berlari, aku diam sendiri. Mereka terbang tinggi, aku bertanya lagi, apa yang sebenarnya ku cari? Apa arti semua ini? Di persimpangan waktu, aku terjebak di ragu, mengejar cahaya tapi kabur dari bayanganku. Jalan panjang